Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat IPO tercinta. Ketemu lagi di webinar Indo Premier yang kita biasa lakukan setiap hari. Nah, kali ini lumayan spesial karena kita akan bahas topik yang mungkin sebagian besar dari kita tuh nggak terlalu memperhatikan. Kita terlalu fokus sama pergerakan harga, isu-isu di pasar yang mempengaruhi harga saham dan lain-lain. Padahal isu ini juga nggak kalah penting, yaitu corporate action atau bahasa Indonesia aksi korporasi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Banyudi Purnakusumotomo, saya Head of Market Development di Indo Premier. Kali ini kita akan kedatangan salah satu narasumber yang tentunya cukup kondang, ya. Bisa dibilang pejabat bursa lah. Jadi semua hal terkait emiten, corporate action segala macam, jagonya adalah dia. Siapa lagi kalau bukan Bang Goklas Tambunan, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3, Bursa Efek Indonesia. Apa kabar, Bang? Baik, Banyu. Apa kabar? Weh, alhamdulillah baik. Nih kayaknya sibuk banget nih. Ya, begitulah. Bang, gue mau nanya nih. Yes. Gue mau nanya, kan kalau setelah pandemi ini, kalau dari sisi pasar, dari sisi investor, Sobat IPO sendiri kayaknya nggak terlalu berdampak negatif ya dari sisi transaksi. Malah justru lebih aktif gitu untuk jual beli atau untuk trading saham. Tapi kalau dari sisi dari sisi bursa sendiri nih, dari sisi emiten gitu misalnya, itu sama nggak sih trennya? Apakah cukup mempengaruhi atau sebenarnya sama aja atau gimana? Mempengaruhi sih pasti ya, Banyu ya. Mungkin dari sisi kinerja, beberapa perusahaan mungkin membatasi kegiatan, ada yang mungkin terdampak penutupan beberapa gerai, seperti itu sih ada lah. Tapi secara keseluruhan sih masih jalan lah, istilahnya ya, masih berjalan lah bisnisnya. Perusahaan-perusahaan juga masih menyampaikan laporan keuangan masih gitu ya. Kewajiban itu masih disampaikan oleh perusahaan-perusahaan tercatat. IPO gitu? IPO masih ada 35 ya. Ada 35 yang baru sekarang. Perusahaan tercatat saham baru ya. Halo. Halo. Ya, Banyu Suaranya kedengeran. Berhenti sebentar tadi, Banyu. Oh, berarti ya. Gue nanya 35 itu. Keputus-putus ini sekarang malah. Suara Banyu keputus-putus, coba. Halo. Halo. Ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Sorry tadi ada gangguan. Bang, jadi menyambung ke pertanyaan gue yang tadi, berarti 35 perusahaan tercatat di bursa tahun ini, yang paling terakhir ini? Iya. Betul. Wih, berarti nggak terlalu ngaruh ya? Ya, boleh dibilang itu. Ada pengaruhnya sih, cuman ya nggak ngeri ya kalau bilang. Ada sih yang tercatat ada. Oke, nah ngomong-ngomong soal IPO, tentunya Sobat IPOT juga, kita tuh suka lupa Bang, kalau misalnya kita mau invest gitu ya di saham, itu kan kita berinvestasi atau mempercayakan duit kita tuh ke sesuatu yang kita anggap bisa secara bisnis tuh bagus, means perusahaan atau lebih tepatnya perusahaan tercatat. Ya. Jadi apa yang mereka lakukan, terus kemudian manajemennya gimana, ngelolanya gimana, itu kan tentunya dari sisi investor perlu juga nih tahu kenapa mereka IPO, terus misalnya kenapa tiba-tiba bagi dividen, kenapa nggak bagi dividen. Nah, dalam kesempatan kali ini boleh dong Bang di-share
kira-kira corporate action dari saham IPO itu gimana, kemudian nanti jenis-jenisnya apa aja, nanti ngaruhnya bagaimana. Jadi biar Sobat iPod, kita semua itu cukup tahu nih, oh dari sisi bursa ternyata begini loh. Jadi nanti ke depannya ketika kita pilih saham-saham yang ada di bursa, kita tahu nih, oh perusahaan ini tahu corporate action misalnya bagi dividen atau misalnya stock split itu kenapa, dampaknya seperti apa gitu, Bang. Ya. Boleh ya? Boleh Banyu, dengan senang hati. Mantap, Jadi siap. teman-teman investor juga bisa lebih paham gitu ya. Siap, ya dong. Oke, kalau gitu tanpa memperpanjang waktu lagi, saya serahkan semuanya ke Bang Goklas. Silakan, Bang. Siap, terima kasih. Mungkin aku sharing bisa ya, sharing ini ya, materi. Ya, siap. Udah kelihatan belum ya? Udah. Udah ya. Jadi ya benar seperti kata Banyu tadi, memang kalau dulu gitu, bicara dulu ketahuan banget gua ini ya. Jadi kalau zaman-zaman beberapa waktu yang lalu gitu, mungkin perusahaan itu kenapa IPO pasti katanya karena butuh pendanaan gitu ya. Tapi makin ke sini mungkin nggak semuanya butuh pendanaan. Ada juga yang butuh supaya perusahaannya itu lebih tertib, lebih governance, lebih diawasin oleh perusahaan oleh pemegang saham. Seperti itu. Kecenderungannya semakin ke sini semakin seperti itu. Nah, benar seperti kata Banyu, kembali kalau kita beli satu perusahaan, beli saham itu kan sebenarnya beli perusahaan, gitu ya. Beli perusahaan itu kalau analoginya kan sama dengan beli motor, beli mobil, beli rumah, beli aset yang lain gitu. Harus kita perhatikan gitu. Ini yang kita beli ini akan seperti apa, manajemennya seperti apa, dan dia melakukan apa saja. Yang pasti misalnya kalau operasionalnya laporan keuangan itu pastilah bursa sudah menetapkan 4 kali dalam setahun itu minimal disampaikan laporan keuangan, triwulan 1, tengah tahunan, triwulan 3, akhir tahun gitu ya, itu disampaikan. Nah, teman-teman investor, sahabat-sahabat iPod ini, sahabat iPod sih nyebutnya apa sih kalau ini? Sobat iPod. Oh, Sobat iPod. Sobat iPod itu kalau sudah beli saham pasti nggak mau apa yang dikeluarkannya itu sia-sia. Pasti berharap ke depannya akan nilainya meningkat gitu ya, Banyu ya. Nah, aku pikir itu yang diharapkan oleh teman-teman. Jadi ketika kita beli satu saham, kita adalah beli perusahaannya. Ketika kita beli perusahaannya, kita harus tahu apa saja yang dilakukan perusahaannya. Entah itu misalnya RUPS, tindakan korporasi. Nah, hari ini saya diminta untuk sharing oleh Banyu nih, dari teman-teman di IPOD nih. Apa tindakan korporasi itu gitu ya. Tindakan korporasi itu sebenarnya tindakan dari perusahaan tercatat gitu ya. Tindakan dari perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat itu kan sebenarnya secara legal itu adalah sebuah entity sama dengan manusia juga sebenarnya kalau dari sisi legalnya. Dia bisa bertindak secara hukum. Manusia juga begitu kan, bisa membuat perjanjian dan segala macam. Nah, tindakan perusahaan tercatat itu yang memberikan hak kepada pemegang saham. Jadi kuncinya adalah hak kepada pemegang saham. Itu ya adalah kata kuncinya. Jadi yang paling gampang sebenarnya banyak sebenarnya tindakan korporasi, tapi untuk kali ini mungkin aku nggak bahas semuanya, beberapa yang mungkin paling sering lah teman-teman mengalami gitu ya. Jadi tindakan perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham seperti pertama tentu saja hak untuk hadir dalam RUPS, rapat umum pemegang saham. Kita sebagai pemegang saham suatu perusahaan itu memiliki mekanisme untuk memberikan suara kita, berhak untuk memberikan suara kita di dalam apa yang namanya rapat umum pemegang saham. Ini aku yakin sih teman-teman sobat-sobat iPod ini udah sering lah datang ke RUPS. Kemudian ada yang memperoleh dividen tunai, dividen saham, saham dividen, terus ada HMETD. HMETD itu hak memesan efek terlebih dahulu. Kalau bahasa asingnya itu right issue gitu ya. Itu ya kurang lebih itu sih yang akan kita diskusikan atau aku sharing sore ini. Sebenarnya apa sih dividen itu gitu ya. Dividen itu sebenarnya gampangnya ya, kita nggak usah pakai bahasa-bahasa baku, bahasa buku gitu ya. Jadi bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi kalau perusahaan
memperoleh laba, dalam operasionalnya memperoleh laba itu, dia boleh membagikan sebagian labanya itu kepada perusahaan. Ada dua jenis dividen sebenarnya, dividen interim dan dividen final. Ini kalau kita bicara tentang dividen tunai. Jadi setelah labanya itu dikurangi penyisian, jadi undang-undang perseroan terbatas itu bilang kalau kalau perusahaan laba itu harus disisihkan untuk cadangan, habis itu bisa dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Tapi ada ininya, ada klausul lainnya, kecuali ditentukan lain oleh RUPS, gitu ya. Kalau RUPS memutuskan, oke, misalnya labanya 1 miliar, kita bagi 500 juta sebagai dividen, itu boleh. Tapi kalau misalnya, oke, labanya 1 miliar, tapi semuanya kita bikin sebagai laba ditahan untuk pengembangan perusahaan, itu boleh saja. Jadi, walaupun misalnya untung, perusahaan untung, tapi tidak serta-merta harus membagi dividen. Karena RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan, dia bisa memutuskan lain. Itulah yang dimaksud di dalam pasal 71 ini. Nah, di pasal 72-nya di Undang-Undang PT itu bilang, perseroan itu dapat membagi dividen interim sebelum tahun buku berakhir. Jadi dividen interim ini biasanya itu udah dekat-dekat akhir tahun ini, sobat semua ya. Jadi kalau misalnya biasanya itu kurang lebih gambarnya begini. Kalau misalnya dia prediksi, akhir tahun kita akan laba sekian nih. Kita bagikan dulu dividen interim. Misalnya di bulan Oktober, di bulan September gitu. Sebelum tahun buku berakhir kan sebagian besar perusahaan itu tahun bukunya itu Desember gitu ya. Sebelum nanti itu benar-benar habis tahun bukunya, itu bisa dibagikan sebagai dividen interim. Nah, dividen interim ini nanti akan mengurangi dari dividen tunai yang dibayarkan di akhir tahun. Jadi ini ada contohnya nih. Ini nih, contohnya nih. Ini adalah keputusan rapat salah satu perusahaan TBK, boleh dibilang gitu ya, perusahaan tercatat. Jadi perusahaan rapat umum pemegang saham itu sudah memutuskan. Apa diputuskannya? Diputuskan labanya sekitar 11 triliun gitu ya. Tapi di dalam rapat itu diputuskan akan membagikan dividen tunai itu sebesar 1.213 atau sejumlah, ini pasti dikalikan dengan jumlah sahamnya kan, 4 triliun sekian gitu. Nah, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar 408 yang sudah dibayarkan tanggal 23. Jadi yang dibayarkan nanti habis RUPS tahunan ini yang biasanya paling lama itu dilakukan bulan Juni, itu adalah sisa dari 1, 2, 13 ini dikurang 408. Jadi yang benar-benar dibagi nanti itu 805. Nah, itu dividennya. Memang RUPS memutuskan dibagi ke 1.213, tapi karena kemarin akhir tahun lalu, Oktober tahun lalu sudah dibagikan sebesar 800, sebesar 400, yang akan dibagikan itu nanti tinggal 805. Jadi secara keseluruhan dihitung dulu nih. Kemarin udah dibagi berapa, sekarang yang sisanya dari yang diputuskan RUPS itu dibagi. Jadi itu dividen interim dan dividen final, dividen tunai final. Itu ya teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya. Jadi dividen interim itu adalah yang dibagi sebelum tahun buku berakhir, dan nanti di akhir tahun setelah laporan keuangan selesai, Juni RUPS akan diputuskan berapa sebenarnya keseluruhan dividen yang dibagikan. Kalau ada interim nanti dikurangin dulu interim, nanti sisanya itu baru dibagikan benar-benar di bulan setelah keputusan RUPS yang paling lama akhir Juni tadi. Itu tentang dividen. Itu yang paling sering, pasti teman-teman paling sering mendengarnya adalah dividen. Apakah semuanya membagi dividen? Nah, seperti yang tadi aku bilang tadi, ada perusahaan yang mungkin belum membukukan keuntungan, tentu saja tidak, karena peraturannya kan bilang kalau dia dia memperoleh keuntungan, dia boleh bagi dividen, kecuali tentukan lain. Tapi ada juga perusahaan yang memang dia untung tapi tidak dibagi karena memang butuh misalnya untuk ekspansi usaha, untuk modal kerja dan segala macam, itu diputuskan di RUPS. Kalau rugi ya udah memang nggak bisa dibagikan kepada pemegang saham, namanya juga rugi gitu ya. Nah, itu yang pertama, tindakan korporasi yang pertama. Nah, ini adalah contoh yang semuanya langsung dibagikan di akhir tahun tanpa ada ini kalau nggak salah ini contohnya kemarin hasil keputusan RUPS BRI nih kalau aku ambil. Jadi di RUPS itu diputuskan sebesar 34 triliun labanya selama 1 tahun
dibagi 60% itu sebagai dividen. Kemudian selebihnya itu digunakan sebagai saldo laba ditahan. Jadi 60% dibagikan kepada pemegang saham, 40% ditahan kepada perusahaan. Jadi untuk pengembangan perusahaan. Ini contoh yang tanpa dividen interim sebagaimana sebelumnya, berbeda dengan sebelumnya. Nah, tindakan korporasi dividen ini apa yang penting diperhatikan oleh teman-teman? Yang penting itu adalah kapan recording date-nya. Jadi apa itu recording date? Recording date adalah satu tanggal di mana pemegang saham itu tercatat sebagai pemegang saham dan berhak atas tindakan korporasi itu. Dalam hal ini kalau kita bicara dividen ya berhak atas dividen. Nah, terkait dengan recording date itu ada namanya cum date di pasar reguler dan pasar negosiasi. Itu kapan? Itu 2 hari bursa sebelumnya. Kenapa 2 hari bursa sebelumnya? Karena transaksi di bursa ini penyelesaiannya kan sudah 2 hari bursa nih. Transaksi sekarang, 2 hari bursa berikutnya itu adalah settlement-nya gitu kan. Kalau aku beli sekarang, 2 hari bursa berikutnya aku dapat sahamnya, pada saat itulah namaku tercatat sebagai pemegang saham. Nah, sejalan dengan cum ini ada yang namanya ex date atau ex dividend. Itu hari bursa berikutnya untuk pasar reguler dan negosiasi. Jadi yang penting diperhatikan adalah kapan cum-nya, kapan X-nya. Kenapa? Apa maksudnya cum? Cum itu artinya ketika kita beli di tanggal segitu, kita masih berhak atas dividennya. Ini masih berhak gitu ya. Tapi kalau kita sudah beli di tanggal X, itu nggak berhak. Jadi kalau kita beli di sini, nama kita akan dicatatkan di hari setelah recording date-nya pasti. Jadi tidak tercatat sebagai yang pemegang sahamnya. Nah, selain reguler dan negosiasi ada lagi pasar tunai. Mungkin nggak terlalu banyak sobat-sobat iPod yang yang ikut di pasar tunai ini. Kapan cum-nya pasar tunai itu di tanggal yang sama dengan recording date. Kenapa begitu? Karena penyelesaian pasar tunai itu adalah pada hari yang sama dengan transaksinya. Nah, sama dengan tadi ex date-nya reguler negosiasi, pada hari bursa berikutnya itu adalah tanggal ex date-nya untuk pasar tunai. Setelah itu apa? Ya, setelah itu tentu kapan pembayaran dividen itu akan dilakukan. Nah, pembayaran dividen itu dilakukan paling lama sesuai ketentuan itu 30 hari sejak ada pengumuman ini. Jadi kalau pengumumannya di tanggal 1 misalnya kita anggap tanggalnya sama semua gitu ya, nggak ada hari merah, tanggal 30 itu harus sudah dibagikan kepada pemegang saham. Dividen itu harus dibagikan. Itulah yang penting, kalau tanggal-tanggal penting itulah, kalau RUPS-nya sudah selesai, nanti dia akan mengumumkan 2 hari bursa setelahnya, hasil RUPS-nya seperti apa itu diumumkan 2 hari bursa setelahnya. Setelah itu di pengumuman RUPS itu akan ditentukan kalau dia bagi dividen kapan cum-nya, kapan X-nya, kapan recording-nya, kapan pembayarannya, itu ada semua di hasil pengumuman hasil RUPS itu. Itu tentang dividen tunai, dividen final ya. Nah, ada lagi yang namanya saham bonus. Mungkin ini agak jarang sobat-sobat iPod yang mengalami, mungkin ada aja 1-2 yang ini. Yang paling sering memang yang dividen tunai tadi. Apa itu saham bonus? Itu saham bonus itu saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Kalau misalnya saya memiliki misalnya sekarang 1 juta saham, kalau disebut saham bonus itu 1 dapat 2, maka kalau saya pegang 1 juta, maka saya akan dapatkan saham baru lagi 2 juta. Karena 1 banding 2 gitu kan, 1 lama dapat 2 baru. Nah, saham bonus ini ada 2 jenisnya. Ada yang saham bonus itu sendiri, tapi ada juga yang disebut dengan dividen saham. Yang membedakan apa? Membedakan sebenarnya sumbernya saja. Kalau saham bonus itu dibagikan dari agio saham. Agio saham itu teman-teman, sobat-sobat iPod itu bisa lihat angkanya itu ada di laporan keuangan. Demikian juga dengan kalau misalnya perusahaan itu membagikan dividen saham itu yang sumber untuk pembagiannya itu adalah dari saldo laba. Saldo laba itu yang dikeluarkan lagi untuk kemudian dibagikan menjadi saham kepada pemegang saham. Nah, hampir sama dengan dividen tunai tadi, ada tanggal-tanggal yang sama. Jadi ada cum-nya, ada X-nya, ada recording date-nya, ada pembagian saham bonusnya kapan. Itu ada semua ketika RUPS memutuskan, hasil RUPS-nya diumumkan,
di situ biasanya diumumkan kapan tanggal-tanggal penting ini. Itu yang mungkin teman-teman sobat-sobat iPod semua bisa melihat kapan harus CUM, X, recording date, dan pembagiannya. Itu yang paling sering ya, urutannya itu dividen tunai, terus saham bonus. Nah, tindakan korporasi berikutnya adalah penambahan modal. Nah, penambahan modal ini ada dua. Ada dengan hak memesan efek terlebih dahulu dengan right issue, ada juga penambahan modal dengan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, HMTD namanya. Nah, yang membedakan apa? Sebenarnya kembali lagi kalau bicara peraturan di Undang-Undang PT itu bilang kalau perusahaan itu menambah modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham. Jadi kalau saya sekarang pemegang saham satu PT terbuka, kalau perusahaan butuh modal untuk berkembang, misalnya penambahan sahamnya itu untuk menambah modal itu ditawarkan dulu kepada saya sebagai pemegang saham Eksis. Perintahnya begitu dari undang-undang. Tapi boleh nggak ditawarkan kepada yang lain? Boleh. Dalam hal apa misalnya? Misalnya kalau ditujukan kepada karyawan, ditujukan kepada pemegang obligasi, atau dalam rangka restrukturisasi keuangan perusahaan, itu boleh ditawarkan kepada pihak lain. Jadi karyawan, sobat-sobat iPod mungkin pernah mendengar yang namanya ESOP, MSOP, itu yang poin A ini. Itu tanpa HMTD, jadi ditawarkan kepada bukan pemegang saham yang eksis gitu ya, atau misalnya dia punya utang dalam bentuk obligasi, terus kemudian dia ditawarkan kepada pemegang obligasi, dia mau nggak utangnya dikonversi menjadi saham, itu yang disebut dengan tanpa HMTD. Nah, kalau bicara dengan tanggal-tanggal penting hampir sama dengan yang tadi, ada recording date, ada CUM, ada X dan segala macam. Itu tetap ada ketika kita membicara tentang HMTD ada juga yang terkait dengan itu. Jadi sobat-sobat iPod kalau sudah menjadi investor penting untuk memperhatikan kapan saya beli supaya saya bisa ikutan. Gitu. Jadi belilah paling akhir ketika CUM. Jadi kalau beli sudah pada saat X itu pasti nggak mendapatkan mendapatkan hak lagi untuk memperoleh HMTD-nya. Nah, berbeda dengan tanpa HMTD tidak ada di sini karena memang tujuannya berbeda gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan penambahan modal. Nah, kalau yang sering juga mungkin teman-teman sobat-sobat iPod itu melihat adalah perubahan nilai nominal. Perubahan nilai nominal ini ada dua, ada stock split, pemecahan, ada reverse, penggabungan. Ini kurang E-nya ini satu nih. Ada reverse, penggabungan. Jadi aku yakin sih teman-teman semua sudah pernah mendapat mendapat gambaran. Bagaimana stock split gambar analoginya itu seperti uang. Kalau tadinya kita punya uang 100.000 dengan stock split misalnya 1:2, dia menjadi 2 lembar uang 50 ribuan, tetapi nilainya tetap sama, gitu ya. Jumlah sahamnya menjadi lebih banyak, harga sahamnya menjadi lebih murah. Tapi kapitalisasi pasar atau harga di itu perusahaan yang dicerminkan dari harga pasar itu tetap. Jadi tetap 100.000 sebenarnya. Cuman jumlah sahamnya menjadi lebih banyak. Nilai sahamnya menjadi lebih lebih rendah gitu. Karena tadinya 101 kita punya 100 ribuan dengan split kita menjadi punya uang 50 ribuan. Jadi itu akibatnya. Nah, kebalikan dari ini adalah yang namanya reverse stock. Reverse stock itu dari 2 saham menjadi 1 kalau rasionya 2:1 gitu. Tadinya kita punya uang di kantong itu 250 ribuan, dengan reverse stock dia menjadi 100 ribuan. Hampir sama, tapi ya kebalikan dari tadi tentu saja jumlah saham menjadi lebih sedikit, harga saham menjadi lebih mahal. Terus kemudian sama dengan yang tadi kapitalisasi pasar atau nilai perusahaan itu tidak berubah. Jadi itu kalau gambaran ininya ya, Banyu dan sobat-sobat iPod semua, yang paling sering itu ya itu tadi tindakan korporasi yang mungkin teman-teman, sobat-sobat semua
alami sebagai investor itu ada dividen tunai, saham bonus, penambahan modal, dan perubahan nilai. Banyak tindakan korporasi yang lain, ada transaksi material misalnya, tapi yang paling sering lah yang ini. Itu aja sih, Banyu, pengantar lah kalau mungkin bisa dibilang begitu, sebelum nanti mungkin teman-teman diskusi dengan yang lain ya, dengan teman-teman yang lain gitu. Masih mute, Banyu. Thank you Bang Lukas. Jadi ada beberapa poin yang mungkin sebagian sobat iPod sudah cukup pengalaman menantikan dividen yang indah itu. Tapi mungkin ada juga beberapa sebagian yang ini kok tiba-tiba dapat dividen nih, kenapa nih? Gitu. Nah, jadi harapannya sih dengan adanya materi yang dipresentasikan Bang Goklas, plus nanti kita akan discuss banyak nih, udah ada beberapa pertanyaan, akan jauh lebih memudahkan sobat iPod untuk tahu, oh perusahaan ini tuh seperti apa sih kegiatan-kegiatannya. Nah, balik lagi ke tadi kan ada beberapa, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari sobat iPod, saya mau nanya sih Bang, maksudnya kan kalau IPO itu kan bisa dibilang corporate action juga ya, benar ya? Iya. Nah, itu sebenarnya kalau dari bursa sendiri nih, itu prosesnya kurang lebih kayak gimana sih? Jadi biar Sobat iPod juga ada gambaran nih, wah kok tiba-tiba udah ada, kan kalau dari bursa, saya lihat di Instagram itu, wah ada pencatatan perdana, saham apa gitu. Wah, tiba-tiba udah ada itu. Gitu. Tapi cerita di baliknya itu kayak gimana sih secara sederhananya biar Sobat iPod bisa ada bayang gitu. Ya, seperti yang tadi di depan juga aku sudah sampaikan, sebenarnya tujuan awalnya itu mungkin sebagian besar untuk memperoleh dana gitu ya. Jadi mungkin pinjam ke bank sudah tidak bagus buat laporan keuangannya, sudah banyak utang gitu ya, sudah banyak pinjaman, harus bayar bunga segala macam. Terus dia butuh dana untuk berkembang, dia akan menjual sebagian sahamnya kepada publik, kepada masyarakat lewat proses initial public offering. Boleh ditawarkan misalnya 10%, 15%, 20%, atau lebih dari situ. Nah, prosesnya kalau di bursa itu sebenarnya mereka menyampaikan permohonan pencatatan kepada bursa. Itu menyampaikan dokumen yang dibutuhkan, misalnya dia sampaikan prospektus yang di dalamnya sudah ada laporan keuangan, sudah ada laporan konsultan hukum dan segala macam yang sesuai dengan peraturan 1A yang kita punya. Teman-teman bisa lihat nanti di webnya bursa itu ada peraturan 1A. Nah, itu kita lakukan evaluasi terhadap permohonan itu. Kalau memang dia layak untuk tercatat, kita akan catatkan. Kalau tidak, mungkin tidak kita catatkan. Tapi proses IPO itu panjang sebenarnya. Dia juga menyampaikan permohonan pendaftaran ke OJK gitu ya, dalam rangka penawaran umum. Kalau sudah efektif, nanti akan dicatatkan di bursa. Kurang lebih waktunya itu biasanya 3 bulan ya, Banyunya. Jadi rata-rata dari yang ada selama ini 3 bulan, dari mulai dia menyampaikan pertama dokumen itu sampai dengan dia tercatat. Nah, biasanya yang lama itu adalah memutuskan kapan kita akan IPO, gitu kan. Perusahaan-perusahaan itu oke, sekarang kita mau IPO, memutuskan untuk itu yang lama. Kan ada juga yang bilang, kok perusahaan ini misalnya Sosro belum, atau perusahaan yang lain lagi, perusahaan kapal api belum gitu. Ya mungkin memang belum ada keinginan dari mereka gitu ya. Tapi begitu itu sudah ada, manajemen memutuskan, pemegang saham pemilik sudah putus, ya udah kita IPO. Prosesnya mereka akan persiapkan diri di internal dulu, dokumen segala macam dilengkapi, anggaran dasarnya diperbaiki, laporan keuangan, sistem akuntansi di dalam internal itu kalau sudah beres, mereka akan proses IPO. Gitu sih. Tapi semakin ke sini tujuan IPO itu bukan sekedar untuk cari dana sih. Ada yang memang kepengen aku mau supaya perusahaan aku ini diawasin oleh banyak orang. Ada juga yang pernah menyampaikan seperti itu gitu. Lebih transparan gitu ya. Ya, lebih teratur, lebih banyak peraturan-peraturan kan. Kalau bahasa susahnya itu kan good corporate governance-nya lagi lebih dipacu lagi gitu kan, daripada cuma perusahaan-perusahaan keluarga gitu. Gitu sih, Banyu.
Oke. Nah, ini kita sekalian langsung masuk tanya jawab aja karena Boleh? menyambung tadi Bang Goklas sempat bahas IPO dan segala macamnya. Ini ada pertanyaan nih dari Bapak Felix Suteja. Beliau nanya, kenapa Pak kalau penjualan saham IPO itu cepat sekali terjual? Kadang hanya sekitar 5 menit, kami retail sudah tidak bisa beli. Apakah ada mekanisme terpisah yang dimungkinkan secara waktu untuk para pembeli tersebut yang berbeda dengan pembeli retail? Kalau pertanyaan ini aku kurang ngerti detailnya ya, Banyu dan Pak Felix ya. Karena kan prosesnya itu kan masih di luar bursa, itu namanya pasar perdana gitu ya. Mungkin memang yang pertama kalau aku sih melihatnya mungkin memang ada barang baru, kalau boleh dibilang begitu, yang menarik buat orang, bisnisnya bagus segala macam, peminatnya banyak gitu kan. Ditawarkan 1.000 mungkin peminat 1.500 atau ditawarkan 1 miliar peminatnya yang minat itu 1.500.000 gitu misalnya. Jadi memang itu yang membuat banyak permintaan beli set. Jadi memang cepat gitu ya. Tapi kan prosesnya selama ini kan kalau nggak salah 1 sampai 3 hari itu ya, mulai dari prospektus, kapan dia harus masukkan forum pembelian pesanan saham, FPPS, kapan uangnya itu ada lah. Tapi mungkin ya animo lah. Mungkin karena teman-teman di iPod ini rajin kampanye, akhirnya banyak yang tertarik untuk Amin, semoga begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan. Nah, ini terkait dividen nih dari Pak Teddy Lesmana. Jadi Pak Teddy ini nanya, kapan sih sebaiknya kita menjual saham yang telah membagikan dividen? Apakah kita harus menunggu setelah 30 hari setelah tanggal pembagian dividen atau 1 hari setelah hari pembagian dividen? Terima kasih. Aku mohon maaf dulu nih, kalau ditanya kapan jual, kapan beli, sebagai petugas bursa nggak bisa. nggak bisa. Aku yakin teman-teman sobat-sobat iPod itu pasti punya perhitungan sendiri ya. Maksudnya harga saham misalnya sekian, dia akan membagikan dividen sekian. Kalau aku beli dan kejar sampai harga sekian, masih worth it nggak dengan dividen yang aku akan dapatkan gitu ya. Pasti hitung-hitungannya begitu. Kalau misalnya ditanya kapan harus beli, kapan harus jual, ya kita nggak bisa lah ininya. Kalau sebagai orang bursa sih aku bilang, Pak, tahan sampai lama kalau perusahaan bagus, atau investasi jangka panjang, pasti gitu ya. Mohon maaf ya Pak Teddy ya. Mungkin teman-teman nanti atau materi berikutnya nanti Bayu bisa ide lagi tuh. Iya. Kalau kita tahu juga mungkin kita juga lebih sejahtera kali ya Bang ya. Oh, ini kapan nih harus masuk, kapan harus jual. Iya, betul. Tapi memang menambahkan dari Bang Goklas juga, itulah gunanya kenapa kita mengadakan webinar, mengadakan edukasi, biar nanti Sobat Ibu tahu kapan kira-kira harus masuk, kapan kita kira-kira harus beli atau jual saham, mau dividen, mau pas comeback atau misalnya setelah itu, nanti kita akan tahu dari situ sebenarnya. Tapi kapannya tuh big set? Ya. Gampangnya itu kan gini, Banyu, yang seperti yang aku bilang tadi. Misalnya dia harganya 1.000 gitu ya, membagikan dividen misalnya 300. Kalau aku kejar sampai 1.300, apakah masih worth it gitu kan? Itu pasti udah dihitung lah. Teman-teman pasti lebih pinter lah dari saya untuk untuk soal-soal itu. Oke, balik lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari sebentar. Oke, ini dari Bapak Febriadi Amri. Apakah jika kita menjual semua saham kita pada saat ex-date dalam satu emiten, atau 1 hari setelah come date, kita tetap mendapatkan pembagian dividen? Yang pasti sebenarnya adalah pastikan bahwa nama kita tercatat sebagai pemegang saham pada tanggal recording date itu. Sebenarnya kuncinya di situ sih, Banyu. Apakah nama kita masih tercatat? Kalau kenapa tadi ada tanggal-tanggal itu, sebenarnya kan ketika kita beli di KUM, settlementnya 2 hari, pada hari kedua itu kan sebenarnya nama kita sudah tercatat.
Nah, ketika besok harinya kita sudah jual, kan kita jual kan pembeli berikutnya itu kan yang akan tercatat pada 2 hari bursa setelahnya gitu kan. Ya, oke. Cukup jelas ya Pak Febriadi ya. Nanti kalau misalnya belum jelas, monggo silakan ditanya lagi. Tapi kita move on dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini karena lumayan banyak nih, jadi kita langsung aja. Dari Ibu Ernawati, bagaimana menyikapi perusahaan yang suka right issue, padahal dana perusahaan masih banyak dan perusahaan tidak bagi dividen, padahal posisi perusahaan sedang untung. Kembali lagi Ibu Ernawati ya, seperti yang aku sampaikan di depan tadi, memang peraturannya bilang begitu, boleh dibagikan sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh rapat umum pemegang saham. Misalnya memang untung, tapi RUPS bilang kita nggak bagi dividen dulu karena kita butuh untuk pengembangan misalnya, atau untuk capex, istilahnya kan begitu kan ya, kita butuh dana ini untuk itu. Jadi memang diskusinya kembali lagi ada di ruang rapat umum pemegang saham. Mungkin yang bisa aku sampaikan sih seperti itu. Kalau menyikapi ya kembali lagi kepada masing-masing, apakah akan tetap ada di perusahaan itu atau enggak. Menyikapinya sih kembali kepada investor masing-masing sih ya. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Pak Mulyadi. Bagaimana langkah bursa supaya bisa mencegah emiten yang setelah reverse stock split, lalu right issue? Contoh grup, wah ini dimention ya nggak ya? Tapi saya hanya membacakan aja. Contoh grup bla 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 yang sangat merugikan investor retail. Intinya merugikan investor retail. Ya, kembali lagi mungkin kalau masalah itu agak ini ya, saya nggak bisa jawab secara pasti dan saya harus disclaimer juga gitu ya. Segala tindakan korporasi itu sebenarnya kan sudah lewat dari rapat umum pemegang saham, dan rapat umum pemegang saham itu bukan ranahnya dari bursa sebenarnya. Itu sih. Mungkin Bapak Ibu sebagai pemegang saham bisa menyuarakan lagi di rapat umum pemegang saham. Ya ini sekaligus info juga ya Bang. Jadi ini rapat umum pemegang saham, kalau nggak salah bursa sekarang lagi ada yang namanya public expose ya? Ya, mulai kemarin ya. Mulai kemarin ya? Ya. Nah itu public expose live. Public, ini jadi karena lagi pandemi, jadi dia live online gitu ya? Iya, pakai Zoom juga kalau nggak salah sih. Pakai Zoom juga ya? Nah itu sebenarnya secara konsep mungkin ada beberapa sobat ipod yang belum terlalu paham Bang, boleh sekalian di-share nggak sih public expose itu apa, kenapa kita harus datang dan segala macam, untungnya apa, itu boleh di-share nggak sih? Ya, kalau dengar cerita-cerita teman investor gitu ya, ada juga pernah cerita, dia bilang kenapa saya merasa penting untuk datang ke public expose, datang ke rapat umum pemegang saham. Dia bilang karena mereka kepengen kenal dengan manajemen perusahaannya. Itu yang satu. Kalau RUPS pengen tahu tindakan koperasi perusahaan itu seperti apa dan pengen tahu jalannya perusahaan itu setahun yang lalu seperti apa. Yang kedua, kalau public expose memang bursa mewajibkan kepada semua perusahaan tercatat itu untuk minimal 1 kali dalam 1 tahun itu public expose. Tujuannya apa? Disitulah manajemen perusahaan menyampaikan kepada pemegang saham, menyampaikan kepada publik mengenai kondisi update dari perusahaannya. Kita sudah melakukan ini loh selama setahun ini, terus nanti mungkin dia akan cerita kami akan ke depan melakukan seperti ini. Jadi lebih kepada ya namanya public expose, kalau memaparkan ya kepada publik apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan, apa yang telah dilakukan, dan kedepannya seperti apa. Biasanya di situ sih. Dan biasanya investor itu punya kesempatan tanya jawab di situ. Jadi kalau misalnya saya sebagai pemegang saham, saya punya kesempatan untuk tanya jawab dengan manajemen perusahaan di saat public expose itu. Kalau RUPS mungkin agak terbatas ya, karena banyak agenda. Kalau public expose mungkin lebih bebas untuk tanya jawabnya.
Kalau yang public expose itu syaratnya apa sih Bang biar bisa ikutan gitu? Jadi Kalau peserta. public expose itu nggak lebih loose daripada RUPS sebenarnya. Kalau RUPS kan harus pemegang saham ya. Kalau public expose Hmm. setahu kita sih ya silakan aja datang kan mereka juga sebelum melaksanakan public expose kan sudah menyampaikan rencana public expose-nya kepada publik melalui websitenya bursa. Jadi kapan akan dilaksanakan, tanggal berapa, di mana itu ada di websitenya bursa. Nah, ya silakan aja pemegang saham kalau mau hadir, mau tanya jawab, mau pengen kenal lebih dekat, datang di situ. Jadi diskusi juga tanya jawab dengan manajemen ada di situ. Kalau tadi satu lagi rules itu berarti selama kita punya sahamnya kita bisa datang ya Bang? Bisa. Atau difilter lagi tuh dari situ? Bisa. Sepanjang yang aku tahu sih, kalau dia punya saham, dia bisa buktikan dia lah pemegang saham, dia bisa datang dan daftar di meja pendaftaran di depan, nanti akan divalidasi oleh BAE-nya mungkin dan notaris segala macam itu bisa hadir di. Banyak kok kalau aku lihat di medsos-medsos gitu ya, dia cerita lagi hadir Instagram live atau bikin IG story, dia lagi rups ini, rups itu gitu. Ada kok ininya. Jadi nggak mesti harus punya 1 miliar saham baru bisa datang, nggak sih. Sepanjang menjadi pemegang saham ya harusnya berhak untuk hadir di situ ya. Kecuali mungkin sekarang ya dibatasin mungkin kehadirannya karena pandemi kan pembatasan jarak kayak gitu juga mungkin banyak yang sudah melakukan pembatasan di situ. Tapi harusnya sih semuanya berhak. Informasinya itu kurang lebih sama nggak sih Bang sama yang public expose kayak dia menceritakan bisnisnya? Kalau RUPS itu lebih kepada RUPS tahunan ya, New ya, Ya. mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan setahun sebelumnya. Jadi kalau RUPS tahunan 2020 misalnya selama 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 itu apa saja yang sudah dikerjakan sebagaimana yang sudah disampaikan di laporan tahunan sebenarnya annual report. Itu yang dilaporkan di situ. Labanya berapa, untung akan dividen berapa, itu di situ sih ininya. Tapi kalau public expose sih lebih kepada ini sih secara keseluruhan lagi ya, bukan hanya kinerja itu tapi mungkin rencananya akan seperti apa mungkin akan disampaikan di situ. Lebih bebas aja sih, mungkin audiensnya agak berbeda aja sih kalau tapi banyak yang melakukan sama. Jadi habis RUPS dia public expose. Jadi pesertanya ya itu lagi. Dibarengin gitu ya? Iya, supaya lebih hemat lah. Tapi sekarang yang tadi Banyu mention di depan, memang ada 50 perusahaan tercatat yang saat ini mulai kemarin sudah kita arrange untuk public expose live. 50 kan? Banyak juga ya? Itu Iya, live semua Bang? iya live semua. Oke. Kayaknya tahun lalu juga udah begitu deh. Ya, Dari tahun lalu ya? ya sudah mulai ada online. Walaupun ada masih ada yang hadir di IRIA nih di ruangan gitu ya, tapi sudah mulai online. Tapi sekarang benar-benar live. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi. Ini ada dua yang nanya, tapi saya gabung aja dari Pak Hatta sama Bu Mia Sihaan. Intinya mereka menanyakan apa sih? Sorry, Pak Hatta dengan Pak Felix. Jadi Pak Felix itu nanya apa yang dimaksud dengan private placement dan apa pengaruhnya terhadap saham yang sudah dimiliki pemegang saham. Bedanya private placement dengan right issue itu apa ya? Kalau private placement itu yang itu tadi Banyu dan sobat-sobat semua tanpa HMTD tadi. Jadi misalnya satu pihak gitu ya dia pegang pegang obligasi, dia akan dikonversi menjadi saham. Kurang lebih gambarannya seperti itu sih. Jadi ya bedanya kalau right issue memang kalau right issue kan kepada pemegang yang eksis ya. Nah, kalau private placement mungkin kemungkinan kepada pemegang saham baru, jadi bukan sekedar bukan kepada pemegang saham yang eksis. Jadi mudahnya begitulah ininya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari tadi saya bacain Bu Mia Sihaan. Bu Mia Sihaan ini nanya, saat perusahaan merencanakan pembagian dividen interim, laba yang digunakan apakah yang ada dalam laporan per kuartal? Ya, kurang lebih begitu. Jadi misalnya dia bagi Oktober, pasti dia akan lihat di kuartal 3 ya, September ya. Itu. Tapi kembali lagi nanti akhir tahun semuanya akan diperhitungkan. Jadi secara setahun itu akan dilihat.
Oke. Nah ini Bu Friana ini menanyakan corporate action yang tadi sepertinya belum terlalu dibahas mengenai ini Bang. Bisa bantu dijelaskan juga dong mengenai corporate action tentang buyback saham. Oh, buyback ya. Ya. Buyback itu sebenarnya kan perusahaan membeli kembali, ya sesuai namanya aja sih, membeli kembali saham yang sudah ada di publik gitu ya. Kalau kemarin itu karena memang kondisi pasar lagi tidak kondusif, perusahaan-perusahaan itu dibolehkan untuk melakukan buyback, membeli kembali sahamnya. Biasanya itu nanti saham-saham yang dibeli itu dimasukkan dalam akun namanya saham treasury, di hold sebentar, ada akunnya sendiri di laporan keuangan. Sobat-sobat iPod bisa melihat itu di laporan keuangan. Nah, kalau ada saham treasury namanya itu adalah saham-saham yang dibeli lewat buyback. Nanti sesuai ketentuan itu jangka waktu 2 tahun itu akan wajib dilepas kepada publik lagi. Jadi nggak boleh dikuasain juga oleh perusahaan. Itu buyback, pembelian kembali saham itu ininya. Oke. Next-nya ada pertanyaan dari Pak Gatot Bayu Wibowo. Ini Pak Gatot menanyakan bagaimana proses yang terjadi ketika harga saham naik atau turun terhadap posisi modal keuangan suatu emiten. Misal, emiten A harga sahamnya anjlok. Nah, bagaimana kinerja yang berhubungan dengan keuangan emiten A? Apakah menyebabkan modal emiten A jadi berkurang? Bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja emiten A? Kalau harga saham sebenarnya nggak berkaitan langsung, apalagi di pasar sekunder ya. Kalau harga sahamnya naik, tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Tapi sebaliknya, per teori, kalau kinerja keuangan perusahaan itu baik, kemungkinan harga sahamnya naik gitu ya. Tapi kalau sebaliknya, kembali lagi, kalau harga sahamnya naik atau turun, kalau sudah di pasar sekunder, memang nggak terlalu berpengaruh terhadap terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang berpengaruh itu sebenarnya nilai nominal perusahaan itu dengan jumlah saham itu yang dicatatkan di laporan keuangan posisi di ekuitas gitu ya. Kalau dia punya saham 1 miliar, nilai nominalnya 100, arti ekuitasnya itu 100 miliar. Kan gampangnya begitu. Tapi kan di pasar kan harga saham itu kan tidak sama dengan nilai nominal. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Tapi yang dicatatkan di laporan keuangan itu, ya memang jumlah saham dikalikan dengan nilai nominal. Itulah yang di ekuitas itu. Tapi kalau pengaruh, nggak ada pengaruh langsung sih. Oke, jadi nggak langsung ke sahamnya, tapi ada beberapa mekanisme sehingga kadang-kadang bisa ngaruh juga ke sana gitu ya. Ya, kan kita tahu juga ada beberapa perusahaan yang bagus, belakangan harganya turun karena memang kondisi pasar lagi turun gitu kan. Bukan berarti kinerja perusahaan itu lagi turun juga gitu. Jadi memang nggak ada pengaruh dari harga di pasar sekunder dengan kinerja keuangan. Tapi kalau kinerja keuangan mempengaruhi harga di pasar sekunder, bisa jadi. Kalau perusahaan rugi mungkin per teorinya kan orang kan nggak mau pegang perusahaan rugi gitu kan. Mungkin seperti itu. Oke. Nah ini next-nya ada Pak Felix Widodo. Ini bertanya, kalau perusahaan delisting, apakah efeknya bagi investor? Mungkin bisa di-share juga nih Bang, delisting itu apa? Dan sebagainya. Ya. Kalau delisting itu sebenarnya lawan, boleh dibilang begitu ya, lawan dari listing, lawan dari tercatat. Kalau delisting itu artinya sudah tidak tercatat di bursa lagi. Kalau sudah tidak tercatat di bursa, sebenarnya ya pemegang saham masih tetap sebagai pemegang saham. Cuman memang karena tidak tercatat di bursa, konsekuensinya ya tidak bisa diperdagangkan di bursa sahamnya itu. Itu sih yang mengenai delisting. Kalau efeknya bagi investor ya nggak bisa diperdagangkan aja di bursa. Karena memang nggak ada barangnya lagi gitu ya. Ya kalau dia sebagai pemegang saham mungkin masih tetap sebagai pemegang saham, cuman nggak bisa ditransaksikan di bursa aja. Mungkin ya ditransaksikan di luar bursa gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan yang menurut saya cukup menarik dan semoga bisa mewakili beberapa pertanyaan Sobat Ipot nih dari Budina Selfie. Jadi Budina Selfie ini nanya, kenapa sih dividen itu nggak per bulan atau per kuarter? Kenapa nggak rutin gitu? Mungkin
ini ya mungkin kembali kepada nature dari perusahaannya. Laporan keuangan itu kan selama 1 tahun gitu ya, dan peraturannya bilang 1 tahun itu wajib diaudit. Artinya sudah disusun secara benar, sudah diperiksa oleh akuntan. Jadi memang untuk pembagiannya memang per tahun. Nggak tahu. Aku sih belum pernah lihat juga pembagian dividen per kuartal gitu ya. Memang karena nature laporan keuangan atau operasional perusahaan itu diaudit dalam 1 tahun, ya pembagiannya juga mengikut kepada siklus itu aja sih. Oke. Jadi mungkin kalau ekspektasinya Bu Dina itu kayak itu Bang, coupon rate kan Iya, kita kalau iya, misalnya obligasi betul. tiap Aku pikir bulan. pasti arahnya ke sana ya. Memang belum seperti itu ya, Ibu Dina ya. Memang masih Tadi di atas juga kayaknya ada pertanyaan yang sama. Apakah mungkin dibagikan per bulan kayak gitu? Sampai sekarang sih masih per tahun ya. Kecuali mungkin beberapa perusahaan itu membagikannya 2 kali dalam setahun, tapi itu juga nggak pasti. Artinya bisa di September, bisa di Oktober, bisa di November. Itulah yang disebut dengan dividen interim tadi. Tapi kembali lagi di akhir tahun nanti itu akan tetap diperhitungkan. Jadi nggak mengurangi gitu. Jadi tetap diperhitungkan. Kalau di akhir tahun labanya itu yang dibagi itu 1.000, kalau kemarin udah dibagi 500, yang dibagi nanti tinggal 500 lagi, bukan sesuai keputusan RUPS-nya gitu sih, banyak dan teman-teman. Oke, next-nya ini dari, maaf ini Bapak atau Ibu Irginata. Beliau nanya, apa yang terjadi, jadi ini langsung contoh kasus, apabila ada reverse stock dengan rasio 2:1, sedangkan saya hanya memiliki 1 lot saham. Nah, ini yang akan mengakibatkan menjadi yang namanya outlot. Kalau sobat semua pernah dengar ya, menjadi outlot. Outlot itu kurang lebih artinya jumlah saham yang tidak memenuhi satu satuan perdagangan. Kalau misalnya punya 100 lembar atau 100 saham gitu ya, karena saham kan udah nggak ada lembarnya lagi sekarang. Saya punya 100 saham, terus reverse dengan rasio 2:1. Artinya saham saya tinggal 50 gitu ya. Tidak memenuhi satu satuan perdagangan yang 100. Itu yang menjadi outlot. Nah, kalau teman-teman semua pernah melihat pengumuman reverse stock itu ada pihak yang ditunjuk untuk membeli saham-saham outlot ini gitu. Jadi memang karena tidak memenuhi satu satuan perdagangan, memang tidak bisa ditransaksikan di bursa akhirnya. Tapi ketika perusahaan melakukan reverse stock itu, mereka akan menunjuk satu pihak yang akan membeli. Jadi untuk kasus ini kalau misalnya Ibu ingin Irginta atau Bapak Irginta pernah mengalami ya, itu dijual aja kepada standby buyer itu. Kalau boleh dibilang begitu namanya standby buyer. Jadi siap jeli gitu ya, Bang ya? Iya, ada yang disiapkan untuk menampung yang tidak memenuhi. Karena memang nggak bisa diapa-apain kan. Dijual juga di pasar reguler kan nggak bisa, karena nggak memenuhi satu satuan perdagangan kan. Oke. Nah, ini kemudian ada pertanyaan. Oh, ini ada yang pengen tahu lebih detail mengenai pasar tunai, Bang. Ini dari PEI. Pasar tunai itu apa ya? Jadi Maaf, saya pemula. sebenarnya pasar tunai itu awalnya itu adalah yang pasar yang ditujukan untuk investor dalam penyelesaian transaksinya. Misalnya gini, saya bertransaksi hari ini gitu ya, saya jual hari ini misalnya. Jual hari ini artinya 2 hari berikutnya kan saya harus serahkan barang gitu ya. Sementara saya nggak punya barang, itu ada aja kejadian di pasar seperti itu mungkin. Nah, untuk mencari barang yang akan diserahkan di 2 hari bursa nanti, saya mencarinya lewat pasar tunai yang penyelesaiannya itu di hari yang sama. Nah, filosofi pasar tunai itu sebenarnya. Jadi kalau saya jual hari ini, terus nanti saya punya kewajiban untuk menyerahkan kepada pembeli 2 hari bursa berikutnya. Pada saat jatuh tempo saya nggak punya barangnya nih. Saya beli di pasar tunai, dapat di pasar tunai, saya serahkan kepada pembeli. Itu sih pasar tunai. Mungkin agak jarang ya sekarang karena sekarang kan sudah harus punya saham dulu kan untuk bertransaksi ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Edi. Jika saham yang telah di delisting
kemudian relisting kembali, bagaimana pemegang saham lama yang sebelumnya? Terima kasih. Ya, sepanjang ya tidak dijual ya bisa diperdagangkan lagi. Sebenarnya gitu aja. Kalau misalnya saya pemegang saham PT ABCD hari ini di delisting gitu ya. Terus saya nggak tahu atau saya udahlah delisting, mungkin nanti akan relisting lagi. Apa harapannya begitu. Ketika dia relisting ya pada saat dia sudah relisting sudah tercatat lagi saham saya itu sudah bisa diperdagangkan lagi. Jadi sepanjang tidak menjual ya dia masih tetap pemegang saham. Kalau pemegang saham sudah listing lagi sudah bisa diperjualbelikan di pasar. Oke. Ini Pak Felix Widodo nanya lagi, kalau perusahaan sering mengeluarkan right issue, apakah itu sehat? Harus dilihat lagi ininya, harus dilihat lagi perusahaannya. Dan sobat-sobat iPod semua kan kalau sudah belajar mengetahui tentang tindakan korporasi, ketika misalnya melakukan right issue kan sudah ada prospektus tuh. Nah, di situ kan biasa diterangkan. Memang mungkin ada industri-industri tertentu yang memang butuh melakukan right issue sering. Karena dia memang butuh modal gitu. Misalnya perbankan, seperti itu adalah yang sering gitu. Jadi memang harus kita lihat lagi, kembali lagi kepada perusahaannya. Kalau memang bank kan memang butuh modal ya untuk disebarkan kepada masyarakat ya, disalurkan kepada masyarakat. Nah, kalau dia butuh modal, dia right issue ya bisa saja itu untuk memutar uang lagi gitu jadinya kan. Jadi kembali lagi harus dilihat per industrinya sih dan semuanya ada di prospektus sih. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Hari Haryono. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, kalau perusahaan yang tidak pernah membagikan dividen, apakah perusahaan itu layak dibeli atau tidak? Kalau tidak membagikan dividen, bukankah perusahaan cenderung kurang memberikan investor? Yang pertama. Yang kedua, agio saham itu berasal dari selisih harga IPO dengan nilai nominal saham atau selisih harga IPO dengan book value. Silakan, Bang. Ya, kalau layak beli atau tidak, teman-teman, sobat-sobat semua, mohon maaf gitu ya. Aku nggak bisa aku harus disclaimer dan itu nggak bisa aku komentarin gitu ya mengenai itu. Tadi yang kedua apa ininya? Agio saham itu selisih harga. Ya, agio itu selisih antara harga jualnya dengan nilai nominal. Gitu. Kalau misalnya nilai nominalnya 100 kemudian dia IPO dengan 150, berarti ada 50 kan agionya. Itu nanti dicatat di laporan keuangannya kan. Gitu. Jadi bukan dengan book value-nya tapi dengan nominalnya sih. Nominal yang waktu itu ya, Bang ya? Iya, waktu. Kan saham itu terdiri atas beberapa nilai nominal. Dulu sih paling banyak itu 100 nilai nominalnya. Sekarang sudah banyak yang di bawah 100 sudah ada beberapa. Gitu. Oke. Ini balik lagi ke terkait dividen nih, Bang. Ini kayaknya cukup banyak pertanyaan mengenai dividen. Dari Pak Brian. Untuk menjual saham saat ex-date dividen, apakah ada jamnya atau asalkan dijual pada tanggal itu dengan asumsi sudah punya saat tanggal come? Asalkan dijual pada tanggal itu sudah langsung dianggap berhak menerima dividen. Kalau berhak sih pada tanggal cum ya, bukan X ya. Kalau dia nggak ada jamnya sih, jadi yang penting dia beli di tanggal cum, nanti sesuai ketentuan 2 hari bursa setelahnya adalah tanggal recording date. Jadi entah dia beli pagi, entah dia beli sore gitu, itu nggak ada jamnya sih. Harus beli pagi, harus beli sore, atau harus beli 50 menit sebelum pasar tutup, itu nggak ada ketentuan seperti itu. Yang penting transaksinya kita ngitungnya kan namanya juga date gitu ya, tanggal per tanggal sih. Gitu Banyu. Oke. Nah ini mungkin bisa share sedikit Bang tips. Jadi ada dari Pak Rahman Syah nih, beliau nanya,
ada emiten yang punya fundamental bagus, perusahaannya terbilang cukup besar, punya banyak anak usaha, 10 tahun terakhir bagi dividen tapi kurang liquid. Menurut Abang gimana untuk jangka panjang? Ini mungkin lebih dari sisi ininya, dari sisi fundamental dan segala macam kali ya Bang. Kembali lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir yang terkait dengan terkait dengan rekomendasi ya. Sobat iPod semua, mohon maaf kami dari bursa itu nggak bisa keluarkan rekomendasi sebenarnya. Tapi kan prinsipnya begini, kita beli saham itu kan beli perusahaan gitu ya. Beli perusahaan itu yang beroperasi setiap hari, ada bisnisnya jalan, penjualannya jalan gitu kan. Itu terlihat dari laporan keuangannya. Itu yang mungkin sering dipakai istilah fundamentalnya. Kalau fundamentalnya bagus, sering bagi dividen, memang tidak liquid, mungkin teman-teman harus lihat lagi, apa sih manfaatnya sama saya gitu kan. Ada yang bilang punya saham itu yang dicari dua, satu capital gain, bisa jual di harga lebih tinggi dari harga beli, atau dia membagi dividen. Kembali lagi kepada tujuan masing-masing sih. Kita maunya apa? Kalau misalnya tujuannya adalah capital gain, ya hubungkanlah dengan itu gitu ya. Kalau misalnya tujuannya untuk sekedar dapat dividen rutin setiap bulan, dan kalau kita punya banyak, pasti lumayan tuh dividennya. Tapi apakah aman untuk jangka panjang atau enggak, sebenarnya prinsip investasi kan sebenarnya untuk jangka panjang gitu ya. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan juga mungkin sobat-sobat iPod ini banyak yang bertransaksi. Yang penting kan di pasar atau di perdagangan itu, atau di mana lah kalau jual beli itu kan, yang penting kan prinsipnya beli rendah, jual di harga tinggi. Apapun itu, mobil, motor gitu ya. Kalau beli tinggi terus jual rendah, itu namanya rugi gitu. Pasti nggak ada yang mau juga gitu, kecuali mungkin barang-barang tertentu gitu ya. Itu sih, Banyu. Oke, menarik nih Bang. Sayang banget ini karena waktunya udah habis, jadi untuk sesi kali ini kita cukupkan dulu. Nanti pastinya tentunya nggak menutup kemungkinan akan ada topik-topik selanjutnya Bang ya, terkait corporate action atau terkait emiten yang nanti kita bisa share nih di lain waktu. Boleh. Jadi thank you banget atas sharingnya Bang. Ya, sama-sama Banyu dan sobat-sobat iPod semua. Thank you sudah kasih perhatian. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan tadi itu bermanfaat buat teman-teman ya. Amin, amin. Ini kita juga sama-sama banyak belajar. Jadi nanti kalau misalnya ada terkait pertanyaan lanjutan, silakan teman-teman sobat iPod bisa tanya. Kan kita juga di sosial media juga suka bikin konten edukasi terkait saham, bisa nanya di situ. Atau nanti kalau misalnya ada webinar yang terkait ini juga, silakan ikutin. Kita sebisa mungkin melaksanakan atau menyediakan wadah bagi teman-teman untuk menanya, sehingga teman-teman bisa langsung jawab dengan ahlinya langsung lah gitu. Jadi biar nanti udah nggak bingung lagi nih, wah kira-kira bagus apa enggak ya, kapan belinya, kapan jualnya ya. Karena dari situ teman-teman sobat iPod itu udah tahu, kayaknya kalau misalnya fundamental yang harus lihat A, B, C, D, F, G gitu. Oh kayaknya saham ini kurang sehat, saham ini dan sehat. Jadi stay tune terus di di webinar kita, pantengin terus sosmed kita. Dan last but not least, saya mau menyampaikan nih ya. Jadi ada door prize. Wah, ini salah satu yang dinanti-nantikan juga nih sama sobat iPod. Syaratnya apa? Syaratnya di sini kelihatan ya. Jadi ada beberapa ketentuan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu yang masih stay tune di webinar ini bertransaksi pembelian saham H+1 minimal Rp1.000.000 dengan status full match. Ingat, dengan status full match. Jadi kalau misalnya masih ngantri, jangan dulu, harus sampai full match atau dan dulu. Nanti 10 peserta webinar yang melakukan pembelian saham tercepat dan reportnya juga tercepat nanti akan mendapatkan door prize sebesar 100.000. Nah nanti kalau misalnya udah, nanti sobat iPod silakan kirimin aja bukti pembelian sahamnya, screenshot pun, screen capture pun itu boleh ke email kita di indopremier.event@ipc.co.id dengan subjek
Quiz Webinar Corporate Action 25 Agustus 2020 dan di body email lengkap. Nama lengkapnya siapa, emailnya apa, nomor teleponnya berapa. Nah, syaratnya paling cut off time-nya, jadi pembelian saham itu dan report itu pukul 11.30. Ingat ya, 11.30 jam setengah 12. Gitu. Jadi nanti kita akan seleksi hanya berdasarkan peserta yang memenuhi 3 kriteria di atas. Gitu. Nanti kita akan akan umumkan, akan emailkan. Maksimal itu kurang lebih H+3 setelah webinar ini. Berarti sekarang hari Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi minggu ini insya Allah kita sudah mengumumkan di email. Jadi silakan Sobat iPod manfaatkan. Gitu. Wah, kayak udah tahu nih dari sisi corporate action, misal ada emiten-emiten nih yang lagi corporate action, apakah nanti mempengaruhi keputusan transaksi? Silakan. Karena waktunya seminggu ini, jadi Jumat ya, kurang lebih. Gitu. Thank you sekali lagi, Bang Goklas. Sampai ketemu di event-event selanjutnya. Terima kasih Sobat iPod juga yang setia menyaksikan webinar kita kali ini. Sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Happy learning, happy investing. Saya Muhammad Banyudi Putra. Saya mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot, pakai iPod. Pengen rumah baru, nikah, jalan-jalan. Gak bisa keluar rumah? Ambil HP, mulai investasi saham. Download iPod, buka rekeningnya full online. Yang masih newbie, diajarin sampai jago. Mau beli, jual, cek hasil, semuanya gampang. Nah, sekarang mimpinya udah mulai kelihatan kan? Biar nggak repot.